Setelah sampai di mansion Richard, Leo langsung masuk ke dalam kamar pribadinya untuk berbicara dengan Anna terkait persoalan putrinya. Tidak biasanya kau pulang lebih awal? Tanya Anna dengan sedikit terkejut saat mengetahui yang masuk ke dalam kamarnya adalah sang suami. Karena biasanya Leo selalu pulang larut malam saat mereka tinggal di Paris. Bahkan terkadang, pria itu tidak pulang ke rumah pribadi mereka dan lebih memilih menghabiskan waktunya bersama wanita yang disewa untuk memuaskan hasrat pria itu. Ya, Ana memang mengetahui cara Leo menyalurkan hasrat biologisnya karena mereka udah membicarakan hal tersebut sebelum pernikahan itu terjadi. Awalnya, Ana tidak keberatan dengan apa yang dilakukan suaminya tersebut, karena pria itu selalu terbuka dan memberitahunya tanpa ada yang ditutupi. Tapi semenjak dia menyadari telah jatuh cinta pada sosok Leo Richard, Ana pun mulai merasa cemburu dan tidak terima setiap pria itu memberitahu akan menghabiskan waktunya bersama wanita lain. Bahkan karena ingin mendapatkan cinta seorang Leo, Ana pun memutuskan untuk melanggar perjanjian mereka yang melarang untuk saling menyentuh. Dengan mengesampingkan rasa malunya, Ana pun dengan terang-terangan menawarkan tubuhnya untuk dijadikan pelampiasan hasrat sang suami. Namun yang didapatkannya justru sebuah penolakan tegas dari pria itu. Ada yang harus aku bicarakan denganmu? Ucap Leo dengan menatap Ana yang melangkah mendekat. Aku ingin kau menjaga sikapmu di depan Ivy. Menjaga sikapku? Tanya Ana dengan bingung. Ya, contohnya mencium bibirku seperti tadi pagi. Aku ingin menjaga perasaan Ivy agar putriku itu tidak bingung melihat dadinya bermesraan dengan wanita lain. Ucap Leo dengan tegas. Wanita lain? Ana tertawa sembari membuka kancing kemeja yang dikenakan sang suami. Leo, aku ini istrimu, bukan wanita lain. Ana, kau itu sebenarnya ingin menjaga perasaan Ivy atau menjaga perasaan Aneta? Setelah Ana dengan mengusap dada bidang Leo yang kini terbuka setelah dia melepas kemeja yang dikenakan pria itu. Dengan gerakan sensual, Ana menyusuri dada bidang suaminya tersebut dengan berhayal suatu saat nanti tubuh pria yang ada di hadapannya itu bisa dia miliki seutuhnya. Hentikan, An. Leo mencengkeram tangan Ana yang sejak tadi berkeril memancing hasratnya. Kenapa, Leo? Kenapa kau begitu takut disentuh oleh aku? Tapi dengan wanita lain, bahkan dengan Arneta kau berani menyentuh mereka. Semalam kau menghabiskan waktu dengannya, bukan? Padahal kau bilang hanya ingin bertemu dan menyelesaikan sesuatu. Ujar Ana dengan tatapan tajamnya. Ya, kami memang bersama. Tapi apa yang terjadi semalam di luar rencanaku. Kejadian itu terjadi begitu saja. Mendengar jawaban jujur sang suami, Ana pun hanya bisa tersenyum sinis. Kau tahu, aku benci perselingkuhan. Tapi kenapa kejadian semalam kau baru berkata jujur sekarang? Ana, kau tahu Leo, aku selalu bertanya-tanya. Kenapa kau selalu mencari kehangatan pada wanita lain, sementara ada aku yang bersedia memenuhinya? Apa karena aku tidak pantas untukmu? Apa karena aku begitu kotor karena pernah mengandung anak dari pria lain? Ya, alasan dia menerima pernikahan tersebut karena selain frustasi ditinggal oleh kekasihnya, juga karena saat itu kondisinya tengah mengandung benih dari pria itu yang tidak mau bertanggung jawab dan lebih memilih bersama wanita lain, meskipun pada akhirnya dia harus keguguran juga karena begitu tertekan dengan kondisinya. Kau tahu betul, bukan seperti itu. Aku tidak bisa menyentuh sahabatmu sendiri. Sela Ana dengan tertawa miris. Dia menganggukkan kepalanya. Kau adalah wanita yang harus aku jaga sampai saatnya nanti kita berpisah. Berpisah? Ana tersenyum dengan menggelengkan kepalanya. Jika selamanya aku tidak mau melepasmu, apa yang akan kau lakukan? Baik Leo maupun anak kini saling menatap dalam diam, hingga membuat suasana di dalam ruangan tersebut terasa hening dan tegang. Lama keduanya saling diam, sampai akhirnya Leo menghela napasnya dengan berat sebelum menjawab pertanyaan Ana. Tidak ada. Jika kau tidak melepaskanku, maka selamanya aku akan menjadi suamimu. Ya, Leo tidak akan mengingkari janji yang pernah diucapkannya dulu.
Mereka akan berpisah hanya jika Ana yang menginginkan perpisahan tersebut. Itu artinya harus Ana yang melepasnya. Kalau begitu terima aku sebagai istrimu seutuhnya. Belajarlah mencintaiku. Jadikan pernikahan ini benar-benar nyata, pinta Ana dengan penuh harap. Karena yang diinginkan Ana adalah menjalani pernikahan mereka dengan penuh cinta, bukan pernikahan penuh sandiwara yang selama ini dijalani mereka. Maaf, aku tidak bisa, jawab beliau dengan tegas. Karena sampai kapanpun, dia hanya bisa mencintai Ana sebagai seorang sahabat, tidak lebih. Bahkan Leo lebih memilih menyentuh wanita bayaran daripada menyentuh Ana. Karena tidak ingin menyakiti wanita tersebut, Leo tidak ingin jika Ana semakin mengharapkan cintanya, jika dia menyentuh tubuh wanita itu hanya demi kepuasannya. Tapi kenapa? Bukankah kau belum mencobanya? Ana masih berharap jika Leo mau belajar mencintainya, sama seperti Ana yang akhirnya jatuh cinta pada pria itu karena kebersamaan mereka selama ini. Dengar Ana, bagiku kau adalah seorang sahabat dan selamanya akan seperti itu. Kau menginginkan pernikahan ini berjalan selamanya, maka aku akan mengikuti kemauanmu. Tapi untuk mencintaimu aku tidak bisa. Ucap Leo sembari beranjak dari tempat tersebut, meninggalkan Ana yang kini terdiam di tempatnya. Wanita yang berstatus sebagai istri Leo Richard itu hanya bisa tersenyum sendu, dengan air mata yang mulai menetes satu persatu di kedua pipinya. Ya, walaupun penolakan yang diterimanya ini bukan untuk pertama kalinya, tapi tetap saja Ana merasa sedih, karena setelah sekian lama pernikahan mereka, dia belum juga bisa membuat hati Leo tergerak untuk mencintainya. Bahkan kini suaminya itu justru mencintai seorang wanita seperti Arneta, wanita yang ia ketahui dulu berprofesi sebagai seorang model yang kerap tidur dengan banyak pria. Bahkan Arneta dulu pernah menikah dengan para Clover, pria yang kini berstatus sebagai suami dari Lea Richard. Apa aku harus berubah menjadi jalan seperti Arneta agar kau bisa mencintaiku? Gumam Ana di dalam tangisannya. Suasana di ruang makan milik keluarga Richard terasa begitu tegang dan kaku saat semua orang yang duduk di ruangan tersebut tampak diam menikmati sarapan pagi yang tersaji di atas meja. Arneta yang merasakan suasana tegang yang berlangsung sejak makan malam kemarin merasa ada yang tidak beres dengan pasangan suami istri itu yang terlihat diam dan acuh, karena biasanya mereka terlihat begitu romantis. Dengan skinship yang jujur membuat Arneta merasa sedikit cemburu. Daddy, semua orang yang ada di ruangan tersebut, terutama Leo, begitu terkejut saat mendengar Ipy berbicara. Bahkan Leo yang saat itu tengah mengunyah makanannya sampai tersedak karena begitu terkejut. Apa aku boleh memanggilmu Daddy? Tanya Ipy dengan memberanikan diri. Setelah semalam niat untuk memanggil ayah kandungnya itu diurungkannya karena melihat raut wajah Daddy Leo yang terlihat tidak bersahabat. Leo yang masih terkejut dan tidak percaya putri kecilnya itu memanggilnya Daddy hanya bisa terdiam. Padahal ingin sekali dia berteriak dengan mengatakan yes, lalu memeluk tubuh mungil itu sebagai ungkapan terima kasih karena Ipy udah mau memanggilnya Daddy. Karena sudah sejak lama Leo menantikan momen tersebut, momen di mana putrinya itu menerima dia sepenuhnya sebagai seorang ayah kandungnya. Sayang, Ana menggenggam tangan Leo karena melihat suaminya itu diam sejak tidak menjawab pertanyaan Ipy. Putrimu memanggil Daddy, serunya dengan tersenyum bahagia. Leo pun berdiam untuk mengurangi rasa bahagianya agar tidak berteriak seperti orang gila. Tentu saja boleh, ucapnya dengan dingin, sampai membuat Ana menghela napasnya. Bahkan Arneta yang sejak tadi diam pun ikut menghela napas karena sikap Leo yang seperti itu bisa saja disalahartikan oleh Ipy. Ya, meskipun Arneta masih tidak rela Ipy udah menerima Leo sebagai dedek kandungnya, tapi tetap saja Arneta merasa tidak tega jika putri kecilnya itu mengira Leo tidak senang dengan permintaan Ipy. Kau juga boleh memanggilku Mami, sahut Ana dengan tersenyum pada putri kecil suaminya. Baik Leo maupun Arneta langsung menatap pada Ana dengan raut wajah terkejut. Tidak mau, aku kan udah punya Mami, jawab Ipy dengan lugas hingga membuat Ana kecewa. Melihat kekecewaan di wajah istrinya, tentu saja Leo merasa sedih. Ya,
Meskipun hubungan mereka sedang tidak baik-baik aja sejak semalam, tapi Leo tetap peduli pada apa yang dirasakan istrinya. Ana, aku berangkat sekarang, ucap Leo dengan beranjak dari duduknya. Ana pun ikut beranjak dari tempat duduknya untuk mengantar Leo yang hendak berangkat kerja. Oh ya, Leo menghentikan langkahnya saat teringat sesuatu. Dia pun berbalik menatap pada Arneta dan putrinya. Mulai hari ini, yang mengantar Ipit ke sekolah hanya Sasa. Karena dia tidak ingin mengambil resiko jika Arneta melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya seperti kemarin. Apa? Bekik Arneta dengan terkejut, karena secara tidak langsung pria itu melarangnya untuk mengantar Ipit ke sekolah. Kau di sini aja temani istriku. Tapi Arneta yang hendak protes tidak dapat melakukannya karena Leo udah lebih dulu pergi bersama Ana, tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara.